pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu mengadakan mudik gratis. Dan arus mudik tahun ini itu diperkirakan berjumlah 193,6 juta orang. Sebagian besar masyarakat kita tuh masih menggunakan kereta api, Bu. Angkutan kereta api itu kurang lebih 20,3% atau 39,32 juta, Bu. Agar Bandara Gatot Subroto itu diharapkan oleh Bapak PJ Gubernur itu sebelum Lebaran ini itu sudah bisa difungsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alku TV, ketemu lagi bersama saya Sri Agustati dalam program kita di Bicara Sudut Pandang. Dan pada hari ini kita sudah kehadiran Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luhut Timur, ada Bapak Haji Ryan Naidi SHMM. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Semangat masih? Masih semangat. Walaupun puasa masih semangat. Masih semangat walaupun puasa. Iya. Baik, Pak Ryan, kita akan berbincang-bincang di Bicara Sudut Pandang ini mengenai bagaimana persiapan arus mudik. Karena saat ini sudah kalau nggak salah hari ke-11 ya, untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi tinggal beberapa hari lagi ini mulai akan cukup padat untuk arus mudik. Dan kita ketahui bersama bahwa Kota Martapura khususnya ini merupakan pintu gerbang untuk dari Jawa mau ke Sumatera atau sebaliknya dari Sumatera mau ke Jawa nih. Baik, Pak Ryan, langsung saja nih untuk mengenai arus mudik yang akan kita hadapi di 1445 Hijriah atau 2004 Masehi ini. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kami sampaikan bahwa mudik ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, tradisi. Jadi orang-orang yang merantau di luar kota kita itu momen-momen Idul Fitri ini yang paling dimanfaatkan untuk ditunggu-tunggu untuk silaturahmi dengan keluarga-keluarga yang berada di kampung atau di desa. Nah, dengan adanya mudik Lebaran ini atau ada mudik gratis ini, Bu, diharapkan banyak warga bisa memanfaatkannya, Bu. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu mengadakan mudik gratis dari Departemen Perhubungan juga mengadakan mudik gratis. Nah, jadi kalau untuk Sumatera Selatan itu dari Palembang ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, Bu. Nah, itu gunanya mudik gratis itu di samping untuk mengurangi angka kecelakaan, juga mengurangi angka kemacetan, Bu, di lalu lintas. Jangan naik kendaraan pribadi. Betul. Kalau masyarakat tuh mudiknya bawa mobil atau bawa motor dewek-dewek, macet, Bu, kaget jalan. Nah, karena ada beberapa ruas jalan kita nih, terutama di lintas Kumbring itu kan jalannya sempit, Bu, tidak lebar, kecuali kalau jalur dari Prabu Muli, Baturajo, Martupuro. Nah, itu jalannya kan lebar itu, Bu. Nah, jadi dengan jalan mudik tahun ini nih kita sudah bebas COVID, Bu, ini, Bu. Nah, jadi berdasarkan data yang kami terima itu dari Kementerian Perhubungan RI bahwa untuk arus mudik tahun ini itu diperkirakan berjumlah 193,6 juta orang. Nah, itu pada tahun 2024 ini diperkirakan. Kalau tahun kemarin itu jumlah arus mudik itu berjumlah 123,8 juta orang, Bu. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan, kurang lebih itu sekitar 70 jutaan, Bu. Nah, jadi untuk data ini itu berdasarkan survei dari Badan Kebijaksanaan Transportasi yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta para pakar dan akademisi di bidang transportasi. Nah,
Iya. Jadi itu salah satu program yang dilakukan Iya. oleh pemerintah provinsi ya, Iya, ya. Jadi iya. dari Palembang yang ingin ke kabupaten Kota. 17 kabupaten Iya, kota 17 kabupaten ya, kota. yang ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya. Ini disediakan mudik gratis. gitu. Iya. Pak Ryan sendiri nanti mudik? Mudik, Bu. Mudik. Setelah H+1 ke Palembang tapi. Oh, Palembang. Jadi H+1. H+1 ya. Iya. Jadi setelah melaksanakan kegiatan Iya, ini baru sudah selesai di berencana- sini, iya. Baru berencana mudik. Nah, untuk apa namanya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Oku Timur sendiri, Iya. ini apa yang dilakukan untuk bisa mengantisipasi nanti jangan sampai terjadi kemacetan atau mungkin juga Iya. bagaimana supaya perjalanan para pemudik ini juga bisa berjalan dengan lancar nih? Apa? Ya, baik Bu. Jadi sesuai dengan tupoksi di kami Bu. Jadi untuk membantu kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2024 ini, kami mengerahkan personil kami Bu. Bekerja sama dengan pihak terkait, terutama sekali dari pihak Polres Oku Timur, Satlantasnya, untuk sama-sama membantu melancarkan arus mudik Lebaran ini. Di samping itu juga, kita juga memasang rambu-rambu lalu lintas, kemudian mengecek atau memasang atau menghidupkan kembali lampu-lampu jalan Bu, yang mati-mati ini, terutama sekali yang daerah-daerah yang cukup rawan Bu. Nah, jadi kami pihak Pemkab Oku Timur bekerja sama dengan pihak Polres Oku Timur itu rencananya tahun ini akan membuat pos Bu, pos pelayanan dan pos pengamanan. Itu lokasinya di Simpang 4 Tanjung Kemala, kemudian di Pasar Martapura, dan di BK 10 Bu, di Belitang. Di Belitang. Oke, jadi terbagi ya antara Iya. ibu kota kabupaten Martapura dan juga Blitar, Iya. ada posnya gitu. Ada pos-posnya ya, pos pengamanan Ibu, dan pos pelayanan. Nah, dari hasil pantauan dari Dinas Perhubungan sendiri, ini masyarakat kita itu ketika mudik itu mereka lebih dominan menggunakan alat transportasi umum atau lebih Ya. ke pribadi? Baik Bu, berdasarkan data yang kami terima Bu, jadi untuk arus mudik Lebaran ini, itu sebagian besar masyarakat kita tuh masih menggunakan kereta api Bu. Angkutan kereta api itu kurang lebih 20,3% atau 39,32 juta Bu. Nah, kemudian bis atau bus itu 19,4% atau kurang lebih 37,51 juta. Mobil pribadi 18,3% atau kurang lebih 35,42 juta. Kemudian sepeda motor Bu. Nah, sepeda motor ini jumlahnya cukup besar Bu, 16,7% Bu. Nah, itu. Jadi yang cukup berbahaya gitu ya. Betul Bu, ya itu cukup berbahaya Bu ke kendaraan roda 2 itu, cuman mungkin oleh karena lebih praktis tadi Bu. Nah, jadi mereka menggunakan kendaraan roda 2. Iya, baik. Ya. Nah, Pak Ryan, ini sangat menarik ketika tadi disampaikan bahwa bus juga masih Iya. menjadi minat ya Iya. bagi para pemudik. Iya. Ini apa sih yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk bisa kadang-kadang kendaraan Iya. bus itu ada yang tampaknya udah nggak layak lagi, Iya. tapi karena memang mengejar rezeki pada Betul. saat hari raya gitu kan, karena Iya. banyak peminatnya sehingga akhirnya dikeluarkan kendaraan-kendaraan Iya. yang mungkin tidak layak. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan? Jadi untuk menghadapi kondisi yang model kayak gitu Bu, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk di Oku Timur ini itu armada bus itu berjumlah 8 buah bus Bu yang punya masyarakat Oku Timur. Jadi yang pertama itu PO Rosalia, PO Putra Remaja, kemudian Penantian Utama, PO Basuma, PO P Belitang, PO Sabuk Gunung, Putra Sulung, dan PO Minanga. Nah, kalau untuk apa itu armadanya, yang Putra Belitang itu ada 14 armada, kalau Putra Sulung itu ada 16 armada.
itu yang antar kota, antar provinsi, Bu. Tapi kalau yang antar kota dalam provinsi itu ada PUBW 90, kemudian PUBI, kemudian PUBHW, Bu. Nah, itu jurusannya Martapura Palembang atau Palembang Martapura. Nah, jadi untuk kendaraan yang mengangkut penumpang lebaran ini, itu kami cek, Bu. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan ke PU-PU ini, Bu, yang sebagian besar itu domisilinya itu di Blitar, Bu. Di daerah Blitar. Ya, nanti kami akan semacam uji petik lah, Bu, ke sana melihat kondisi kendaraan tersebut layak atau tidak, Bu. Iya. Ya, jadi, nah, istilahnya jemput bola gitu ya dari ya, perhubungan yang langsung mendatangi gitu. Ya, kan. di samping itu juga, Bu, kita kan rutin, Bu, ada uji kir, Bu, kendaraan. Nah, itu kan rutin. Jadi kalau kendaraan tidak layak jalan, itu tidak kami keluarkan, Bu, izinnya. Izinnya. Iya, izinnya tuh. Karena suka bandel nih, Pak. Betul, Bu. Padahal sekarang kan itu sudah gratis, Bu. Iya, betul. Udah gratis terhitung tanggal 4 Januari 2024. Jadi masyarakat Oku Timur itu silakan untuk menguji kendaraan, diuji kir, Bu. Dengan kendaraan itu sudah diuji kir kan, ke penumpang atau supirnya kan udah merasa aman, nyaman. Betul. Nah, itu, Bu. Gitu. Jadi supirnya sendiri pun ngerasa Iya. nyaman dan penumpangnya juga Betul. nyaman gitu ya. Iya, Karena iya. Sudah dikir dan ini juga sudah diberikan kemudahan, biaya clean-nya digratiskan. Iya, digratiskan. Jadi hanya datang saja ke sana Iya. layak atau tidak. Betul, gitu kan. betul. Ya, cuman memang kadang-kadang untuk membuat masyarakat atau para Iya. sopir-sopir ini atau pemilik-pemilik Iya. ini sadar itu memang agak sulit. Agak sulit, Bu. Tapi apakah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ketika mobil-mobil yang sudah tidak layak tapi masih tetap jalan, ini gimana? Nah, kalau itu kita sulit, Bu, memang, Bu, memberantasnya, Bu. Karena sebagian besar mereka itu yang mau ngekir itu, Bu, mereka kendaraan itu yang keluar kota, Bu. Kalau dia dalam kota ini, misalnya dari rumah ke kebon, dari kebon ke pasar, Ya, nah masih itu di lingkup, iya, masih di lingkup. jangan ke ngekir, Bu, bayar pajak lagi dah. Nah, itu kesadaran ya. kesadarannya masih minim, Bu. Jadi Sekali. mungkin dengan gerakan gratis ini, ya masyarakat mau kan mengecek kendaraannya itu, Bu. Ya, tapi kalau misalnya kendaraan tidak layak jalan, ya kami tunda, Bu. Oke. Tidak Padahal kami ini keluarkan untuk kepentingan mereka gitu sendiri. ya. Nah, oleh karena kurang sadar dari, Bu, mungkin, Bu. Nah, dianggapnya sepele tadi. Nah, begitu ada kecelakaan musibah, nah baru ngerti, dia baru nge kan. Iya, misalnya seperti kelaikan rem dan lain sebagainya. Iya, Gitu betul, betul. kan. Baik, nah pemirsa Oku TV, ini bincang-bincang kami dan kami akan kembali nanti dengan Kepala Dinas Perhubungan ini mengenai jalur yang akan dilewati oleh para pemudik. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Oku TV, balik lagi bersama saya Sri Agustati dan Pak Ryan selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Oku Timur. Tadi sudah sempat disampaikan ada beberapa alat-alat transportasi yang diminati oleh masyarakat. Betul. Seperti kereta api, kemudian juga bus ya dan mobil pribadi. Terus sepeda motor tadi betul, yang banyak ya, itu yang agak sedikit mengkhawatirkan. Nah, untuk jalur mudik sendiri ini, Pak, ini seperti apa sih? Baik, terima kasih, Mbak. Untuk jalur mudik di Oku Timur ini kan ada jalur Prabu Muli, Batu Raja, Martapura, kemudian jalur Indralaya, Kayu Agung, Kumring, Belitang. Nah, ada 2 jalur itu, Bu. Jadi untuk masing-masing jalur itu yang di perbatasan masuk wilayah kita, itu nanti kita bersama-sama dengan Polres Oku Timur dan OPD yang terkait, kita akan membentuk semacam pos, Bu. Pos pelayanan atau pos pengamanan lalu lintas. Personilnya terdiri dari OPD yang ada di Oku Timur yang terkait, kemudian dari pihak Polres. Nah, di samping itu juga
kita juga menyiapkan peralatan, Bu. Nah, peralatan karena di Oku Timur ini di subnya itu belum punya, Bu, kendaraan derek ataupun kendaraan towing. Jadi mungkin kita siapkan, mohon bantuan dari pihak PUTR untuk membantu alat beratnya, sama pihak BPBD dan Damkar, Bu, untuk membantu kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2024 ini. Iya, ini apa namanya tuh, alat-alat bantu itu untuk mengantisipasi kalau misalnya kendaraan yang tiba-tiba mogok jalan atau ada musibah kecelakaan, Bu. Oke. Jadi semua sudah dikoordinasikan. Iya. Nah, Pak Raib, ini juga menarik, katanya di tahun 2024 ini Bandara Gatot Subroto itu sudah bisa difungsikan. Nah, ini seperti apa sih? Baik, Bu. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah Zoom meeting, Bu, dengan Pemprov Lampung dan Pemprov Sumatera Selatan, dan diikuti juga oleh 3 kabupaten Oku Raya, Oku Induk, Oku Timur, Oku Selatan, dan dari Pemkab Waikanan dan Pemkab Lampung Barat. Nah, jadi dari pihak kita, Pemprov Sumatera Selatan dan 3 kabupaten itu siap untuk memfasilitasi agar Bandara Gatot Subroto itu diharapkan oleh Bapak PJ Gubernur itu sebelum Lebaran ini itu sudah bisa difungsikan untuk arus mudik. Kalaupun tidak bisa, itu arus baliknya, Bu. Minimal arus balik itu sudah terlaksana. Dan dari Pemkab Oku Timur siap, Bu. Iya, siap gitu ya. Iya. Apa namanya, memfasilitasi sehingga kalaupun tidak bisa di arus mudik karena mungkin memang waktunya mepet. Beberapa hari lagi ya, tidak sampai bulan ya, Pak ya. Beberapa hari lagi, tapi paling tidak untuk arus balik nanti sudah bisa difungsikan. Sudah bisa difungsikan, Bu. Dan maskapainya nanti yang sudah siap itu Citylink. Citylink pesawatnya. Jadi apa namanya, ada harapan nanti pada saat arus balik bisa menggunakan apa namanya, pesawat terbang. Jadi masyarakat Oku Timur sudah banyak alternatif pilihan, Bu. Bisa melalui kereta api, pesawat terbang, atau melalui darat, kendaraan pribadi atau bus atau roda 2 tadi. Oke, baik. Nah, Pak Ryan, yang terakhir mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan buat masyarakat yang ingin melaksanakan mudik. Baik, terima kasih, Bu. Jadi sesuai dengan arahan dari Menteri Perhubungan, Bu, jadi slogan atau tagline mudik Lebaran tahun ini adalah mudik ceria penuh makna. Nah, itu jadi diharapkan dengan slogan atau tagline ini kita semua yang melaksanakan mudik Lebaran ini dapat berkumpul dengan sanak famili, keluarga dengan selamat. Nah, untuk himbauan dari kami, Bu, kami menghimbau kepada masyarakat, kami tidak menganjurkan untuk memakai kendaraan roda 2, Bu, karena resikonya sangat tinggi. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami menyarankan kepada para pemudik itu kalau dia menggunakan kendaraan pribadi, mohon dicek kembali kendaraannya itu. Bila perlu diservis dulu, Bu. Kemudian drivernya harus benar-benar fit. Nah, supaya dia fokus. Sudah cek kembali bannya, Bu. Jangan sampai bannya itu botak. Nah, kemudian untuk barang, bawalah barang yang seperlunya. Jangan berlebihan. Nah, jangan banyak-banyak. Karena kita kan bukannya pindah. Nah, penuh. Nah, iya, Bu, sampai ke pucuk-pucuk kan. Nah, sudah itu tuh karena bawa misalnya lewat darat, bis atau kendaraan pribadi tadi, Bu, dokumen-dokumennya, Bu, surat-surat, jangan lupa SIM, STNK, pajaknya sudah dibayar apa belum. Nah, kemudian P3K-nya, Bu, di dalam mobil itu paling minimal kalau misalnya pertolongan pertama sudah ada, Bu. Nah, itu. Kemudian kalau
capek istirahat Bu di rest area. Di kita ini untuk rest area Bu itu kita ada SPBU Bu atau di masjid atau di musola. Nah jadi jangan uji wong Palembang jangan memaksakan diri. Nah jadi bisa gitu di Oku Timur ini baik itu di Martupuro maupun di Blitang itu sudah tersedia Bu, Alfamart, Indomaret, toko-toko, pecel lele kalau mau makan-makan tadi kan. Nah, kita juga ada hotel, penginapan, parai. Nah, kalau misalnya capek jangan maksa diri. Iya, karena idak katik yang dikejar kita ngutamakan keselamatan. Nah, biar bisa berkumpul, keluarga di rumah menanti dengan selamat. Betul. Nah, bisa itu Bu. nikmati Lebaran, iya. Di kampung halaman dengan selamat. Betul. Oke, baik pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kami dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Oku Timur mengenai persiapan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan tadi sudah sempat disampaikan bahwa Kabupaten Oku Timur ini sudah sangat mempersiapkan diri untuk bisa mengantisipasi, memberikan kenyamanan, keamanan juga untuk para pemudik yang akan melaksanakan mudik Lebaran. Mudah-mudahan dengan adanya pengamanan yang sudah dilaksanakan, memberikan kenyamanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan sehingga para pemudik kita bisa melaksanakan mudik ceria. Mudik ceria, penuh makna. Penuh makna seperti tagline yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Inilah akhir dari bincang-bincang kami. Saya Sri Agustati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.